Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Nur Samsiadila dari kelas Tandem Akuntansi perwakilan dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang financial modeling. Nah, yang mana financial modeling ini berfungsi untuk melihat kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Angka pertama yang dilakukan itu adalah mempersiapkan income statement pada set 1, yang mana ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba ruginya. Nah, baik itu penjualan sampai ke EBITDA-nya. Nanti dilihat dari laporan baik itu CLK-nya. Terus setelah kita memperoleh ini, melakukanlah analisis common size dan setelah itu baru ke balance sheet. Nah, setelah kita balance sheet ini sama dengan income statement yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, namun ini dari laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, setelah itu setelah kita memindahkan sampai ke balance sheet-nya, lanjut ke kita melakukan cek juga dan total liabilitas dan ekuitas sama dengan total asetnya. Selanjutnya itu kita melakukan financial modeling, yaitu proyeksi dari laporan laba rugi, terus laporan arus kas, balance sheet dan arus kas. Terus selanjutnya di sini kita tinggal linkkan aja lagi yang revenue-nya. Nah, setelah kita linkkan ke income statement ini, untuk projected income statement-nya berdasarkan asumsi yang pertama, revenue asumsinya 10% dari tahun-tahun peningkatan 10%. Kenapa? Karena memang sekarang ada COVID-19 dan kemungkinan peningkatan obat akan lebih meningkat. Makanya kelompok kami mengasumsikan 10%. Nah, caranya di sini ini ditambah yang 2019 ditambah dengan 2019 ini dikalikan dengan 10 persen. Maka dapatlah angka segitu. Itu salah satu contohnya. Terus cost of goods sold didapatkan dari rata-rata cost of goods sold dari tahun 2017 sampai 2019 yang persentase dari penjualannya nanti dapatlah 53,1%. Nah, untuk gross profit-nya didapat dari revenue dikurang dengan cost of goods sold-nya. Dapatlah gross profit. Nanti diketahui berapa sih persentase dari penjualan ini, maka dibagi dengan revenue-nya. Dapat angka sesuai dengan dilihat dari layar. Terus operating expense-nya. Nah, sebenarnya kan operating expense ada di sini. Jadi asumsinya bisa dilihat bahwasanya menggunakan 3 tahun sebelumnya 2017 sampai 2019 dan asumsinya sama sampai 2024, makanya 31,1%. Nah, maka dapat 24 ini pendapatan dikali dengan persentasenya, maka dapat operating expense. Setelah itu mencari EBIT-nya, yaitu gross profit dikurang dengan operating expense. Lalu selanjutnya adalah interest income. Nah, interest income ini kita lihat dari debt, yang mana didapatkan dari long term debt di tahun 2019. Nanti dikurang dengan karena maturities. Nah, nanti setelah itu kita dapatkan setelah kita dapatkan ininya, maka kita selanjutnya mencari beban bunganya dengan mengkalikan rate-nya 8%. Kenapa 8% kami asumsikan? Memang karena KLBF ini dia meminjam kepada Bank BCA dengan tingkat korporasi rate-nya bunganya itu 8,25%, sehingga kami memudahkan menjadi 8% dan untuk jangka pendeknya 5%. Maka mencari interest expense of long term debt-nya di long term debt yang tahun 2019 dikalikan dengan 8%. Dapatlah angka segini, dan untuk interest current liabilities-nya kita cari dengan short term loan ini dikali dengan 5%. Dapatlah angka segini. Ini untuk pinjaman jangka pendek. Terus setelah itu kita jumlahkan. Nah, nanti rumusnya akan sama, bisa tinggal ditarik aja. Lalu kita linkkan. E140 dikalikan ke income statement. Setelah kita mencari income statement ini, yang mana dapatlah angka segini. Lalu kita mencari pre-tax income atau laba sebelum pajak, yang mana kita tambahkan EBIT dengan interest income-nya, maka dapatlah hasil pre-tax income. Lalu kita cari pajaknya. Pajaknya itu 25%, karena memang PPh badan tarifnya 25%, maka pre-tax income dikali 25% dapatlah income tax expense. Setelah income tax expense ini, lalu mencari net income. Net income ini yang mana pre-tax income dikurang dengan income tax expense dapatlah laba bersihnya. Selanjutnya untuk EBIT kita bisa linkkan aja, karena setelah sudah kita cari depreciation nanti kita cari dengan pada PPE dan E schedule, terus amortization dari intangible asset. Selanjutnya EBITDA ini diperoleh dari EBIT ditambah dengan depreciation dan amortization. Ada angka segini. Baiklah, selanjutnya kita mencari setelah mendapatkan ini, kita cari EBITDA. EBITDA ini didapat dari EBIT-nya ditambah dengan depreciation dan amortization, karena EBITDA ini adalah earning before interest, tax, depreciation and amortization. Jadi laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi. Jadi dapatlah sebesar ini, angka ini. Nah, setelah kita membuat projected dari laba rugi ini,
kita membuat projected untuk balance sheet, yang mana kita peroleh berdasarkan asumsi. Nah, untuk cash and cash equivalent atau kas dan setara kas ini belum bisa kita isi sebenarnya untuk sekarang. Karena apa? Karena kita mencari cash flow-nya dulu. Kita cari berapa ending balance cash flow cash-nya. Jadi setelah itu baru kita bisa pindahkan ke angka ini. Setelah kita mencari cash flow-nya. Terus untuk short term investment ini, untuk short term investment, terus untuk prepaid expense, untuk other current asset, terus untuk investment in associates, terus untuk other non current asset, untuk untuk other current liabilities, terus untuk other long term liabilities, serta untuk common stock, additional in capital, serta other components of equity, dan yang terakhir non-controlling interest atau kepentingan pengendali ini diasumsikan angkanya itu sama dengan tahun 2019. Nah nih, untuk mencari account receivable, terus inventory sama account payable, kita sebelumnya harus cari dulu account receivable days, inventory days, dan account payable days. Nah di sini bisa dilihat. Nah, cara mencari yang account receivable days ini yang mana 365 hari dibagi dengan rata-rata piutang untuk account receivable days, terus 365 hari dibagi dengan rata-rata inventory untuk inventory days, dan 365 hari dibagi dengan rata-rata account payable untuk mencari account payable days. Nah, di sini diasumsikan untuk 1 tahun itu 365 hari. Nah, setelah kita mendapatkannya, cara mencari selanjutnya itu bukan rata-rata, artinya salah. Lagi. Nah, dari awal. Nah, yang selanjutnya kita mencari ada account receivable, yang ada di balance sheet nilai projected-nya ada inventory dan ada account payable. Nah, untuk mencari yang ketiga ini kita harus cari dulu account receivable days, inventory days, dan account payable days. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan yang account receivable days. Cara mencarinya 365 hari dibagi dengan account receivable turnover atau perputaran piutang untuk piutang. Terus yang selanjutnya untuk inventory days 365 hari dibagi dengan turnover inventory atau rata-rata perputaran persediaan, dan yang terakhir 365 dibagi dengan turnover account payable. Jadi rata-rata perputaran utang. Nah, untuk mencari account receivable turnover, inventory turnover, dan account payable turnover, yang account receivable turnover itu dicari dengan cara penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Jadi penjualan kita bagi dengan rata-rata piutang, terus yang untuk inventory-nya cost of goods sold kita bagi dengan rata-rata persediaan tahun lalu, dan untuk account payable ada dua, bisa menggunakan pembelian atau cost of goods sold dibagi dengan rata-rata piutang tahun sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan nih berapa account receivable turnover, kita sudah juga kita bagi dengan 365 hari, kan maka dapat angkanya segini. Nah, setelah kita mendapatkan angka ini, diasumsikan tahun 2019 ini sama dengan tahun 2020 sampai 2024 yang projected. Jadi kita samakan. Setelah kita mendapatkan angka ini, barulah kita bisa mencari berapa angka account receivable, angka account inventory, dan angka account payable. Nah, untuk mencari account receivable, yaitu yang ini account receivable ini, days ini, kita kalikan, nih, bisa dilihat, kita kalikan dengan penjualan, baru kita kali 2 dibagi dengan 365 hari untuk 1 tahun, diasumsikan 365 hari, dikurang dengan account receivable pada tahun 2019 ini. Begitu juga dengan yang inventory, cuman beda yang kalau inventory dan account payable itu didapat dengan cara mengalihkan dengan cost of goods sold, bukan penjualan. Nah, nanti setelah kita mendapatkan ini, kita linkkan saja. Dan untuk inventory juga sama. Nih, E82 ini yang kita cari tadi, yang kita cari inventory days-nya kita kalikan dengan cost of goods sold kita, E10 di atas yang di income statement yang projected-nya, kita kali 2 dibagi 365 dalam 1 tahun, diasumsikan 365 dikurang dengan tahun inventory pada tahun sebelumnya. Nah, dapatlah angka segitu. Terus selanjutnya untuk account payable juga sama dengan
yang inventory dikalikan dengan yang E10 ini kan tadi cost of goods sold dari income statement projected kita yang tahun 2020 dikali dengan account payable kita yang days-nya dibagi dengan 365 dikurang dengan tahun sebelumnya. Nanti kita tinggal linkkan saja lagi. Kita linkkan saja. Terus setelah itu, setelah kita mendapatkannya, kita tarik aja. Setelah kita mendapatkan hasil ini, maka untuk current asset kita sudah mencari. Yang hanya satu yang belum, yaitu cash flow. Makanya kita belum tahu berapa jumlah current asset kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita cari itu adalah PP dan E, net of accumulated depreciation. Artinya di sini PP ini property, plant and equipment setelah dikurangi dengan depresiasi. Nah, cara mencarinya yaitu dengan PP dan E supporting schedule-nya. Nah, bisa dilihat di sini PPE schedule-nya. Nah, di sini cara mencarinya itu adalah PP dan E pada tahun 2019 ini ditambahkan dengan capital expenditure. Nanti dikurang dengan amortisasi, maka dapatlah P dan E net income depreciation untuk projected 2020 sampai 2024. Nah, di sini kita lihat bahwasanya capital expenditure-nya ini adalah 1 triliun. Jadi kalau di sini 1 jutaan. Jadi artinya ini 1 triliun diasumsikan. Kenapa? Karena diketahui bahwasanya PT KLBF ini sedang melakukan pembangunan pabrik di Cikarang, sehingga ini didapat informasi dari industrikontan.co.id dan didapat juga bahwasanya memang 1 triliun itu dari tradingidx.com. Makanya asumsinya sebesar 1 triliun. Nah, selanjutnya kita mencari dulu depresiasi. Untuk mencari depresiasi ini, maka kita mengetahuinya dari persentase. Untuk mencari depresiasi persentase gross asset ini dicari dengan cara gross asset tahun 2017 misalnya. Untuk mencari tahun 2017 dibagi dengan depresiasinya. Jadi yang mana depresiasi dibagi dengan gross asset di tahun yang bersangkutan. Nah, contoh di sini angka dari net asset akhir ini yang B48 itu merupakan didapat dari balance sheet pada tahun 2019 yang PPE dan net depreciation account-nya. Nah, jadi mendapatkan gross ini kita tambah depresiasi ini kita cari juga di balance sheet. Nah, untuk mencari gross asset di tahun 2017 kita tambahkan dengan ini. Caranya kita tambahkan sumkan ini. Sumkan net aset akhir dan depresiasi. Nah, begitu dengan tahun-tahun setelahnya. Dan untuk net aset akhirnya bisa didapatkan dari balance sheet, begitupun dengan depresiasi. Nah, untuk mencari depreciation as percent gross asset atau sebagai presentasi dari aset kotor, nanti dibagi bahwasanya depresiasi dibagi dengan gross asset di tahun 2017. Nah, ini depresiasi dibagi dengan gross asset tahun ini. Nah, maka dapat 7,02%. Nah, ditarik aja rumusnya. Setelah mendapatkan ini, asumsinya bahwasanya depresiasi persentasenya ini rata-rata dari 3 tahun sebelumnya, 2017 sampai 2019. Maka dapatlah 6,36%. Diasumsikan sama untuk tahun 2024 projectednya, dari tahun 2020 sampai 2024. Maka untuk mencari angka ini, kita cari dengan cara sama dengan persentasenya kita kalikan dengan persentasenya ini kita kalikan dengan kita tambahkan yang PP dan E ini tambah dengan capital expenditure-nya. Maka dapatlah dia sebesar ini. Sebesar 551.396. Nah, nanti kita tarik aja lagi. Dapat hasil akhirnya. Nah, angka ini yang dilinkkan dari amortisasi income statement tadi. Nih, lihat yang kayak ini. Nah, setelah itu kita mencari N-nya. Jadi mencari netnya itu kita tambahkan PP ya pada tahun 2019 ditambah capital expenditure-nya dikurang dengan amortization-nya. Nah, ini ditambah dengan capital expenditure dikurang dengan depreciation. Nanti kita tarik aja lagi. Nah, ini 2021 maka PPE dan E-nya tahun 2021 ya dilingkan dari sini. Nah, begitupun dengan kita
Selanjutnya kita tarik. Nah, itulah cara mencari PP dan E net of income depreciation-nya. Nah, selanjutnya kita mencari yang namanya apalagi ya? Selanjutnya itu kita mencari intangible asset-nya. Nah, nih setelah kita nanti setelah itu kita linkkan ke sini angka-angkanya kita linkkan pada PP dan E-nya. Mana dia nih? 8114 tadi, E150 ini yang dapat dari angka yang sudah kita cari. Terus kita tarik aja setelah kita linkkan. Nah, untuk selanjutnya kita mencari intangible asset netnya didapat dari intangible asset schedule. Nah, caranya nih, intangible asset ini diperoleh dari tahun 2019. Yang amortization-nya kita juga harus mencari dari amortization as percentage gross intangible asset, didapat dari amortization tahun yang bersangkutan, misalnya 2017, dibagi dengan gross asset di tahun 2017. Angkanya net asset akhir tahun ini B49 ini merupakan net asset akhir dari intangible asset, dan amortization-nya juga sama, didapat dari balance sheet yang di atas tadi, yang B232 ini. Terus setelah itu cara mencari gross assetnya di tahun itu kita jumlahkan, kita samakan aja antara net set akhir tahun dari intangible aset tak berwujud ditambah dengan amortisasinya, penyusutan aset tak berwujudnya. Nah, ini dia. Nah, diperoleh 471.604. Nah, setelah itu kita tarik aja lagi. Nah, untuk mencari amortization as percentage yang baru bisa setelah kita memperoleh ini dibagi dengan cara ini amortisasi dibagi dengan gross asset di tahun tersebut. Nah, dapatlah 11,03%. Kita tarik. Asumsi untuk projected 2020 amortisasinya ini rata-rata tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 2017, 2008, sampai 2019. Nah, dapatlah ini dia. Dirata-ratakan ini didapatkan 9%. Maka dihasilkan sama. Setelah itu kita cari lagi berapa intangible asetnya, kita kalikan dengan 9%, dapatlah 59.000 ini. Tahun 2019 ini ya, dikali dengan 9%. Nah, ini. Dan untuk tahun 2021, maka dasar kita adalah intangible aset yang kita cari di tahun 2021. Kita kalikan juga 90%. Dan begitu pun kita tinggal kita tarik rumusnya. Kita tarik sekali lagi linknya. Nah, ini juga bisa kita tarik rumusnya dari sini. Nah, dia sama dikalikan dengan 9%. Nah, selanjutnya kita mencari, setelah itu kita linkkan. Ini berapa? Contohnya, amortization untuk 2020 ya. Ini D49 kan. Misalnya 2021, ini E162. Nah, kita lihat, kita tengok di intangible assetnya ini untuk tahun 2020-nya E162. Jadi hasilnya kita peroleh, nanti kita linkkan aja lagi. Nah, setelah kita mendapatkan intangible asetnya ini, kita selanjutnya udah mendapatkan yang namanya total fixed asset. Kita jumlahkan dengan cara sum. Sum ini nih sum. Namun total asetnya belum bisa kita cari karena untuk total current asetnya yang cash kita belum mencari cash flow and balance cash-nya. Jadi cash akhirnya belum tahu. Jadi kita belum bisa ngisi cash and cash equivalent. Terus setelah itu kan udah dapat nih asetnya, ini angkanya cuman yang ini aja belum terisi, dikarenakan kita belum mencari cash flow-nya. Nah, selanjutnya kita mencari, ini kan sudah terisi dari, kita cari tadi yang art days, kita cari, terus setelah itu time loan-nya kita asumsikan bahwasannya ini nih diasumsikan 0. Terus current maturities-nya diasumsikan sama. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit bahwasanya ini yang sama. Ini yang sama dengan tahun 2019. Terus other current liabilities-nya juga diasumsikan sama dengan tahun 2019. Certain loans-nya enggak. Karena certain loans-nya hanya untuk tahun 2019. Terus selanjutnya kita cari lagi yang mana untuk common stock sama dengan tahun udah kita isi. Ini bahwasanya ada asumsi sudah terisi. Ini kenapa additional paid? Karena kita kan melakukan pembayaran, makanya kita tambahan kapital kan. Jadi kita kita membayar uang keluar, maka di sini diminuskan ya. Dianggap itu merupakan kas keluar.
Terus setelah itu return net earning ini didapat dari ini yang return net earning di tahun sebelumnya. E28 ini merupakan net income pada tahun 2020. Dan begitu selanjutnya. Kita tinggal linkkan saja. Nah, setelah kita mendapat return net earning, selanjutnya kita mencari yang namanya, udah dapat kan, common stock, udah terisi karena memang sama asumsinya tahun 2019, diasumsikan sama. Nih, kita asumsikan sama, ini yang kita cari dari return net earning tadi, terus reserve-nya diasumsikan sama, maka kita bisa totalkan dengan rumus sum. Jadi ini yang dikurang sendiri. Terus setelah total equity-nya juga bisa kita langsung dapat. Langkah terakhirnya yaitu mencari cash flow statement, karena ada beberapa akun yang di balance sheet itu diisi dari balance sheet statement ini. Terus ada debt juga. Nah, yang pertama, langkah awalnya dari kita ambil net income, laba bersih. Ini menjadi penambahan dari aktivitas operasi. Setelah itu, kita ambil depresiasi dan amortisasi. Ini nih kita linkkan E31 yang setelah kita cari tadi dari PP dan yang schedule. Terus amortization dari intangible intangible asset schedule. Nah, setelah kita pindahkan angka ini dan juga bisa kita linkkan dari income statement tadi. Terus kita lihat ini didapat dari tahun 2019 dikurang tahun 2020 account receivable-nya. Kita melihat apakah meningkat ataukah menurun. Ternyata setelah kita lihat ternyata adanya peningkatan tiap tahun dari piutang pada perusahaan KLBF ini. Artinya perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membiayai penjualan kreditnya, untuk membeli untuk membiayai penjualan kredit karena selalu meningkat, tingkat penjualan kreditnya meningkat tiap tahun. Itu artinya makanya dia uang kas kita keluarkan artinya. Terus inventory begitu juga. Karena dilakukannya penjualan kredit, terus pembelian inventory kita biayai dulu dengan uang keluar juga. Karena peningkatan yang dilakukan pembelian inventory tiap tahunnya seiring dengan peningkatan account receivable atau piutang KLBF ini. Nah, untuk account payable ternyata jadi juga peningkatan namun berbanding terbalik. Kenapa? Karena account payable ini kan utang. Ternyata utangnya meningkat tiap tahun. Artinya kita menerima uang karena kita melakukan peminjaman yang dilihat dari adanya peningkatan nilai utang. Makanya dia tidak minus. Nah, kita lihat net cash-nya, profit of operating activities, dari aktivitas operasi, kita jumlahin nih, yang net income ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Kenapa? Karena angka ini sebenarnya kan tidak ada, kita tidak mengeluarkan uang, tapi kita cuman melihat berapa sih penurunan aset yang berwujud ataupun tak berwujudnya. Makanya kita kurangi. Tapi di cash flow kita tambahkan karena memang tidak ada aset cash yang keluar. Terus kita kurangkan dengan account receivable karena di sini sudah minus, maka kita menggunakan rumus sum. Boleh sum, tuh boleh. Terus selanjutnya kita tinggal linkkan saja. Bukan link, artinya kita seret rumusnya. Nah, ini juga rumusnya sama, kita seret juga. Terus untuk selanjutnya capital expenditure sesuai yang sudah diasumsikan tadi ada 1 triliun, maka kita mengeluarkan uang 1 triliun untuk pembiayaan pembangunan pabrik di Cikarang. Ini didapat dari informasi tradingidx.com. Nah, baiklah, selanjutnya kita setelah kita mencari yang capital expenditure tadi, yang 1 triliun yang telah kita asumsikan karena adanya kebijakan yang didapat dari informasi trading IDX itu, maka short term loan dan long term bank loan-nya didapat dari debt schedule yang ini. Nah, yang pertama kita cash balance di awal tahun. Di tahun yang kas akhir, artinya kas akhir di tahun yang lalu dapatnya ini 3.040.487. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan cash flow kita yang telah kita cari tadi, yang dari operasi dan dari investingnya, yang mana di sini net cash flow operatingnya 325 yaitu E99 ditambahkan dengan E102. Nah, maka dapatlah hasil
free cash flow from operating and investing ini. Terus ditambahkan dengan respon financing. Ternyata financingnya kita jadi pengeluaran sebanyak diasumsikan sama sebesar 19.519. Lalu dikurang dengan cash minimum. Cash minimum kita diasumsikan 500.000. Setelah itu total cash available-nya nanti kita jumlahkan. Kita sum aja karena memang sudah kita samkan dengan sebenarnya yang disamkan cuman ini cash balance di akhir tahun sebelumnya ditambah dengan plus operating investingnya, terus ditambah dengan free cash flow from financing, tapi gini sekarang itu dia minus, terus dikurang dengan cash minimum kita, jadi dapatnya angkanya segini. Nanti kita tinggal linkkan. Ini juga kita bisa dari awal ini ya kita linkkan. Terus ini juga kan udah ada rumusnya, kita linkkan juga. Dan ini asumsinya kan juga sama, kita linkkan. Kita linkkan juga. Terus selanjutnya ternyata kita bandingkan short term loan-nya. Ini kan apakah kita perlu peminjaman nih atau tidak. Short term tahun 2019 ternyata kecil, lebih besar daripada tahun 2020. Jadi kita menggunakan rumus max. Jadi jika dia 0 atau dia yang ini dikurang dengan E124. Tapi karena memang dia lebih kecil yang tahun 2019, nah angka ini kita tidak perlu peminjaman jangka pendek lagi, makanya kita tidak melakukan peminjaman. Jadi di sini sama kan angkanya ini. Jadi kita hanya melakukan peminjaman pada 2019. Makanya nanti kita hanya membayar bunganya segini. Makanya dari yang ini tidak kita bayarkan bunganya karena kita tidak melakukan peminjaman kan. Jadi kita tidak membayar bunga. Nah, setelah itu kan udah kita dapat nih. Jadi kita memperoleh udah kita dapatkan semuanya. Ini udah kita linkkan juga ending cash balance-nya ini. Jadi ini udah kita linkkan aja. Ini kas akhir di tahun 2020 menjadi kas awal di tahun 2021, dan kas akhir di tahun 2021 menjadi kas awal dan begitu selanjutnya. Nanti endingnya juga kita dapat, dan itu yang akan kita pindahkan kita linkkan ke cash equivalent ini. Nih kita isikan. Setelah diisi nanti nggak ada lagi, nanti setelah itu kita lakukan cek karena semuanya sudah terisi nih. 0 juga dari debt schedule tadi, kenapa 0 udah dijelaskan juga. Nanti kita lakukan cek. Ini ceknya. Jika hasilnya 0, nah di sini ceknya dari sini yang mana total aset dikurang dengan total liabilitas dan ekuitas. Jika 0, maka perhitungan kita sudah benar. Ternyata dalam laporan ini sudah 0 semua. Berarti disimpulkan bahwasanya perhitungan kita mengenai financial modeling ini sudah benar.